Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nuzarli, Sekjen Partai Buruh. Hari ini sedang berada di Gedung Nusantara 1 ya, DPR RI Jakarta, dalam rangka memenuhi ya undangan dari Balik DPR RI terkait rancangan ya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tadi kita langsung ya hadir bersama kawan KSP PB ya, dan bertemu dengan langsung dipimpin oleh Ketua Balik ya Pak Bob Afsan dari Partai Gerindra. Kami menyampaikan terkait tentang pertama waktu pembahasan RUU PPRT ini sesuai dengan dari amanah ya, arahan dari Presiden RI Pak Prabowo. Dia memberikan waktu 3 bulan ya ke depan RUU PPRT ini selesai. Ya, tadi Balik menyatakan 3 bulan adalah 3 bulan kerja mereka ya, bukan 3 bulan hitungan bulan ya. Jadi hari kerja mereka itu di luar dari libur Sabtu Minggu dan libur reses ya. Jadi kemungkinan insya Allah target tahun ini selesai ya, berarti sebelum Desember. Tapi lebih cepat lebih bagus ya. Jadi hitungannya bukan Juni, Juli, Agustus bukan ya. Jadi hitungannya hari kerja mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menyampaikan terkait undang-undang ini perlu segera diundang-undangkan. Karena 4,2 juta ya buruh pekerja rumah tangga ini menanti, dan juga pemberi kerjanya juga menanti tentang aturan perlindungan pekerja rumah tangga ini. Pertama, dari sisi aspek perlindungan, undang-undang ini perlu ya kita memberi masukan dalam hal rangka tentang sanksi ya, terkait tentang perlakuan ya, juga perlindungan dari pemberi kerja terhadap harapan ya orang yang dipekerjakan ini mampu bekerja ya sesuai dengan jobnya ya, apakah dia tukang cuci piring ya, tukang masak ya, tukang merawat ya. Tentu sebelum dipekerjakan ya kita mengharapkan diberikan pengetahuan oleh yayasan penyalur rumah tangga ini, pekerja rumah tangga ini. Nah, kedua, aspek tentang jaminan sosialnya ya, kita menyampaikan tentang hak jaminan kesehatannya ini adalah tanggung jawab pemerintah ya. Mereka adalah didaftarkan sebagai penerima bantuan PBI ya, penerima bantuan iuran atau mandiri yang dibayar oleh majikannya. Dan kedua, jaminan ketenagakerjaan ya, itu terkait tentang 2 jaminan ya, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan. Ya tentu ini nanti bagaimana iurannya, apakah pemberi kerja dan pekerja akan memberi kontribusi ya, terkait nanti berapa persentasinya diatur oleh undang-undang. Yang ketiga terkait tentang THR ya, terkait tentang jam kerja ya, itu semuanya nanti diatur dalam perjanjian kerja bersama ya antara majikan dengan pekerja rumah tangga ini. Ya jadi nanti diatur ya di situ semua. Tapi sifatnya sekarang ini adalah kesepakatan bersama ya. Karena memang kalau menganut 8 jam kerja, karena memang pekerja rumah tangga ini kan tidak 8 jam saja, kadang-kadang habis cuci piring mereka istirahat. Ya habis cuci pagi pakaian, ya, mereka nggak ada kerjaan ya, mungkin nanti saat majikan pulang mereka mulai sibuk ya. Nah, ini tergantung nanti kesepakatan ya. Tentu pasti ada jam istirahatnya ya, malam hari pasti ada jam istirahatnya ya, nggak bisa dipaksakan nanti sampai pagi gitu ya, tapi mereka harus ada istirahat. Tentu ini ada kesepakatan ya, dan kesepakatan ini juga nanti diketahui oleh RT RW gitu ya, supaya nanti RT RW juga mendata ya berapa di lingkungan itu yang mempekerjakan pekerja rumah tangga gitu. Itu ketua RT ya, pengurus RT RW itu harus tahu ya, dalam rangka melindungi mereka ya, untuk kesejahteraan mereka. Ya itu aspek kedua. Yang ketiga, aspek dari pengawasan ya. Ini perlu pengawasan. Ya, tentu mereka
ya kita sarankan bisa berserikat ya langsung ya, bukan membentuk serikat pekerja ya dalam rumah tangga ya, tapi dia berserikat ya dalam rangka pengawasan. Karena antara majikan dengan pekerja tentu supaya terjadi keadilan ya, keseimbangan, tentu harus ada kontrolnya ya. Alat kontrolnya adalah serikat pekerja ya, atau ya nanti dibentuk di tingkat RT RW ya proses mediasi ya, kalau itu terjadi ya dilakukan. Kalau memang mediasi ini nggak selesai, tentu dilakukan nanti di tingkat ke atas ya, melalui dinas tenaga kerja setempat ya, terkait tentang perselisihan ini. Dan kalau nggak selesai juga maka dinaik bandingkan secara hukum ya, apakah hukum pidana kalau itu kasus pidana atau hukum lainnya. Jadi ada 3 aspek itu yang kita arahkan pada balik ya. Memang di dalam tubuh balik sendiri ya ada pro dan kontra terkait tentang undang-undang ini, tapi mereka menyatakan kontra terhadap undang-undang ini adalah dalam satu pengayaan materi ya, yang kita masukkan untuk bagaimana kita memikirkan yang terjadi atas saran dari kami yang kontra tadi itu. Ya insya Allah ya, undang-undang ini ya pasti segera diterbitkan ya, itu udah pasti. Karena sudah hampir 19 tahun undang-undang ini terkatung-katung dan tidak jelas ya. Insya Allah ya pada periode 2025 ini undang-undang ini akan bisa. Tapi memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi minimal aturan perlindungan ini ada dulu ya, minimal ada dulu ya, supaya nanti pekerja kita ya itu akan terlindungi dengan hal-hal yang selama ini terjadi, perbuatan-perbuatan pidana, pemukulan, mereka selama ini mungkin makannya nggak diperhatikan, bahkan makanan ya mohon maaf ya, mungkin makan binatang dikasih makan, kadang-kadang tidur di kamar binatang ya, banyak majikan memperlakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan dengan undang-undang ini bisa kita batasin hal-hal yang terjadi yang seperti itu. Kira-kira itu ya, insya Allah nanti kita akan mengawal terus ya proses ini ya, dari proses di balik ini tentu kita bersama-sama ya rakyat dan buruh untuk mengawal ini supaya nanti undang-undang ini tuntas dan bisa selesai. Kira-kira itu. Terima kasih. Partai Buruh, kelas pekerja, Partai Buruh, Negara Sejahtera, Partai Buruh, menang, Partai Buruh nomor 6. Terima kasih.